Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisan yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umatnya selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul di tempat yang insyaallah dipenuhi dengan rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan pembahasan kita, kajian kita berkaitan dengan ahkamul janaiz, yang alhamdulillah pembahasan pertama kita yang telah lalu kita sudah selesaikan berkaitan dengan alam ruh, dan sudah kita jelaskan juga pendapat dari para ulama berkaitan dengan sampai kapan orang itu berada di alam ruh. Maka dijelaskan sampai datangnya yaumul qiyamah. Jadi orang berada di dalam kubur, mereka masih berhubungan ruh dengan orang yang masih hidup saat tidur. Jadi kalau kita tidur, ruh kita bisa berhubungan dengan orang yang sudah meninggal dunia. Tetapi sampai kapan itu berjalan? Sampai yaumul qiyamah. Jadi ketika terjadi hari kiamat, maka alam barzah selesai. Berapa lama? Disinilah yang akan kita mulai bahas. Berapa lama mereka di dalam kubur? Tentunya kata para ulama sampai yaumul qiyamah. Lalu kapan yaumul qiyamah itu? Ternyata sudah disepakati la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui tentang hal-hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tentang hari kiamat adalah hal gaib, dan itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kejadiannya pasti, walaupun tidak diketahui kapan datangnya, tapi datangnya itu sudah dapat dipastikan akan terjadi. Karena memang salah satu rukun iman itu antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Artinya akan ada akhir daripada perjalanan hari yang saat ini kita berada di dalamnya. Begitu juga berakhir bagi mereka yang berada di alam barzah. Mereka yang berada di alam kubur akan berakhir. Al-Quran telah menyebutkan tentang hari kiamat ini dengan sebutan yang berbeda-beda sampai 50 kalimat atau 50 kata. Di antaranya akhir zaman, ini akan terjadi nanti yang disebut dengan yaumul akhir atau akhir zaman, yaitu tidak ada hari setelah itu. Suka disebut juga ad-darul akhirah, dan suka disebut yaumul qiyamah. Ini nama-nama hari kiamat itu disebutkan sampai 50 kata. Dan satu kata itu ada yang disebut 70 kali, ada yang sekian kali. Artinya hari kiamat namanya begitu banyak. Para ulama mengatakan wasirru fi kathrati asma'i yaumil qiyamah, dan rahasia dari banyaknya nama itu menunjukkan idhamu sya'nihi, menunjukkan keagungan kejadian itu. Wa min adatil Arab takthirul asma' li syai'il mu'dham indahum. Sudah menjadi kebiasaan orang Arab, kalau sesuatu itu sesuatu yang sangat besar kejadiannya, maka kejadian itu disebutkan dengan nama-nama yang banyak. Begitu juga sesuatu yang agung, dia akan punya banyak nama. Contoh paling mudah kita sering dengar, walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah. Mi'a illa wahidah, 100 kurang 1. Artinya nama Allah yang maha agung. Karena kita bicara tentang Allah, maka namanya sampai 99. Nama Nabi Muhammad sangat banyak. Dalam hadis riwayatkan Abu Ayyub dan yang lainnya, Rasulullah mengatakan innali khamsatu asma,
saya punya 5 nama, Anal Mahi, Anal Hasir, Anal Aqib, Ana Muhammad, wa Ana Ahmad. Di hadis yang lain nama begitu banyak. Begitu juga Madinah memiliki nama hampir 60 nama. Kota Mekah, Al-Quran, segala sesuatu yang agung itu biasanya memiliki nama yang banyak. Hari kiamat namanya luar biasa. Yaumul Akhir, Yaumul Qiyamah, As-Sa'ah, Al-Waqi'ah, Al-Haqqah, dan seterusnya. Begitu banyak, dari kata-kata namanya aja sampai 50. Satu kata bisa ada yang disebutkan 70, ada yang disebutkan sekian, menunjukkan begitu agungnya kejadian hari kiamat. Dan ini akan terjadi, kata para ulama, kullu atin qarib, setiap yang pasti datangnya adalah dekat. Walaupun tidak ketahuan kapan, tapi kalau sudah pasti berarti kejadian ini adalah dekat waktunya, hari kiamat. Kemudian kapan terjadinya hari kiamat ini? Maka para ulama mengatakan hari kiamat termasuk masalah gaib. Oleh karena itu tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya kiamat tersebut. Dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafatihul ghaib khamsun. Kunci-kunci gaib itu ada 5. La ya'lamuha illallah, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. La ya'lam ma taghidul arham illallah, tidak ada yang mengetahui keadaan kandungan rahim selain Allah. Artinya tidak ada yang mengetahui ini anak jadinya laki atau perempuan. Ketika proses pertemuan sperma dan ovum tidak ada yang mengetahui laki apa perempuan. Tapi kalau sudah terjadi proses pertemuan ovum, proses apalagi sudah sampai 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga, maka sudah diketahui karena saat itu sudah terbentuk menjadi manusia sempurna, bahkan ditiupkan ruh. Maksud tidak ada yang mengetahui yang di rahim itu sebelum proses pertemuan sperma dan ovum apa yang terjadi, hanya Allah yang mengetahui. Wala ya'lam ma fi ghad illallah, dan tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi besok kecuali Allah. Jangankan hari kiamat kapan, besok aja apa yang terjadi sama kita tidak tahu. Tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi besok kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'lamu mata ya'til matar ahadun illallah. Tidak ada yang mengetahui kapan datangnya hujan kecuali Allah. Adapun orang yang mengatakan diperkirakan nanti malam jam 10 Jakarta hujan, itu diperkirakan. Tidak ada yang mengatakan pasti, makanya disebut prakiraan cuaca. Itu prakiraan cuaca udah. Jadi baru perkiraan. Itu pun dilihat dari ilmu. Dia lihat perjalanan angin, berapa kecepatannya, berapa kandungan di awan yang dibawa dari kadar airnya. Maka dari perjalanan angin, dari kadar awan yang mengandung air bisa diperkirakan. Diperkirakan akan ketemu di atas wilayah Setu, dan itu kalau dari arah utara selatan sekian, maka diperkirakan sampai di sini jam 9, maka jam 9 diperkirakan hujan. Itu bisa. Itu dengan ilmu. Tapi kalau menebak itu adalah yang dikatakan ghaib. Tiba-tiba saya tidak punya analisa tentang perjalanan angin dan sebagainya, tapi saya lihat ini hujan di jam 10. Itu nggak bisa, itu tebak-tebakan aja itu. Kalau benar ya emang kebetulan. Kalau nggak benar emang dia nggak tahu. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Tetapi perakiraan itu bisa betul karena dia menggunakan ilmu. Kalau menggunakan ilmu itu bukan gaib. Seorang dokter ngelihat pasiennya penyakitnya sudah begini, makannya nggak bagus, gaya hidupnya tidak rapi, padahal penyakit sudah segini, maka si dokter akan mengatakan paling lama 2 tahun. Nah, itu bisa karena dia lihat dari apa? Dari keadaan gaya hidupnya, gaya makannya, sementara kondisinya seperti ini. Itu bukan gaib, itu adalah ilmu. Kalau ilmu itu boleh. Bukan musyrik, bukan syirik. Sama seperti guru. Ini anak nggak bakal lulus.
Kok tahu dari mana? Nggak pernah belajar. Tiap ada di kelas dia kabur. Murojaah ngulang enggak, ya nggak bakal lulus. Bukan tahu gaib, tapi dari hal yang seperti ini bisa ditebak ke depannya, diperkirakan. Tapi untuk pasti tetap tidak. Keluarga ini nggak lama, paling misah keluarga itu. Bisa terjadi. Kenapa? Dilihat istrinya begini, bapaknya begini. Ini begini terus berantem, nggak ketemu. Bapaknya pemarah, istrinya pemarah. Bapaknya ketat aturan, istrinya nggak mau diatur. Ya paling setahun udah bagus bertahan. Kenapa? Kalau tidak berubah, itu bukannya gaib. Itu menebak dengan kata orang indikasi di belakangnya sudah ada. Ini orang naik motor, ya nggak bakal lama. Naik motornya nggak pernah ngerem. Naik motor nggak pernah ngerem. Jalannya nggak pakai berhenti, kalau persimpangan main ngebut aja nyelonong, ya nggak lama ini. Nah, itu kenapa bisa ditebak? Bukan gaib, tapi melihat dari hal-hal sebelumnya. Tapi yang nggak boleh itu, yang dikatakan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Tiba-tiba orang ditebak langsung, padahal dia nggak tahu apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, dia tebak. Itu yang disebut syirik dan itu tidak mungkin. Tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi besok, tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hujan kecuali Allah. Wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada yang mengetahui di negeri mana seseorang meninggal dunia. Di kampung mana orang itu akan meninggal, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Tapi kalau cara meninggalnya bisa ketahuan. Cara meninggal, ini orang saya yakin meninggalnya pasti insya Allah nih, saya tebak-tebak kira-kira paling lagi sholat nih. Bisa, kenapa? Saya lihat nih orang nggak pernah sholat, demennya sholat, terus dikit-dikit sholat, dikit-dikit rajin ibadah, bisa ditebak. Oh, paling dia meninggal lagi baca Quran. Kenapa? Saya lihat satu hari sekian kali, 2 kali khatam, 3 kali, wah ini pasti meninggal. Itu bisa ditebak, tapi itu bukan gaib, pas bener bukan gaib. Kenapa? Karena melihat dari kondisi kebiasaan. Yamutul mar'u ala ma asya'alih. Kata para ulama, yamutul mar'u ala ma asya'alih. Seseorang itu akan meninggal seperti dia kebiasaannya. Kebiasaannya apa nih waktu sehat, waktu kesehariannya? Biasanya meninggalnya saat kebiasaan itu. Orang ini biasa taklim, biasanya meninggalnya lagi taklim, usai taklim, mau taklim, itu mustar itu. Kenapa? Seseorang meninggal sesuai dengan kebiasaan masa hidupnya. Maka bisa ditebak bukan gaib, tapi ngelihat perilakunya. Ini orang pasti matinya lagi maksiat. Kenapa? Karena kita lihat maksiat terus. Dia mabuk, dia zina, dia begini, matinya maksiat. Bisa ditebak, bukan gaib. Karena melihat hal yang dilakukan. Tapi matinya di mana? Nggak ada yang tahu kecuali Allah. Walaupun ini orang musafir dulu, belum tentu matinya di negeri luar. Boleh-boleh matinya di kampung. Ada orang yang nggak pernah keluar kampung, sekali keluar kampung mati di luar. Karena tidak ada yang mengetahui di mana seseorang itu akan meninggal. Bi ayyi ardin tamut, di mana orang itu meninggal tidak ada yang kecuali Allah. Wala ya'lam mata taqumu sa'ah illallah, dan tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah. Kenapa sih kita bahas kiamat? Ya karena berkaitan dengan barzakh. Dengan kiamat barzakh selesai. Selama belum terjadi hari kiamat, kehidupan barzakh terus berjalan. Makanya nggak bisa kita bayangin berapa lama orang di dalam kubur itu. Bisa 100 tahun, bisa 1000 tahun, bisa 1 miliar tahun, nggak tahu kapan datangnya hari kiamat. Saat terjadi kiamat selesai. Nah ini tentunya hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hari kiamat tidak ada yang mengetahui, hanya Allah. Yas'alunaka anis-sa'a ayyana mursaha qul innamal ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Mereka bertanya tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah hanya di sisi Allah. Selain Allah tidak ada yang tahu. Seorang pun tidak ada yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Kemudian qala fa akhbirni anas saah. Tentunya hadis Rasulullah SAW ini, beritahukan kepada wahai Nabi Muhammad kapan terjadinya hari kiamat. Maka Rasulullah mengatakan yang ditanya tidak tahu, tidak lebih tahu daripada yang
bertanya. Artinya engkau malaikat Jibril nggak tahu, saya juga tidak tahu. Ini menunjukkan kiamat tidak ada yang mengetahuinya. Kemudian ada yang mengatakan umur dunia itu sudah ada riwayat yang menjelaskan. Nah, perlu dicatat, semua riwayat yang berbicara tentang umur atau usia dunia itu dhaif, lemah. Karena nanti ada riwayat yang menyebutkan umur dunia itu ada yang mengatakan 1500 tahun, ada yang menyebutkan berita-berita tentang umur dunia. Bahkan dulu pernah sempat ngetop itu di YouTube. Ada ustadz yang membahas sebentar lagi kita kiamat karena ada riwayat dibacain hadisnya bahwa umur dunia itu cuma 1500. Semua riwayat harus diketahui yang menyebutkan tentang waktu hari kiamat dengan waktu tertentu lemah karena sanadnya tidak ada asalnya atau tidak kuat. Al-Imam Suyuti beliau pernah menyebutkan bahwa umur dunia itu sisanya 1500 tahun dihitung sejak kelahiran Nabi. Karena ada riwayat setelah kelahiranku 1500 tahun kemudian akhir dunia ini, kiamat. Tapi sekali lagi pendapat ini ditolak karena bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sahih yang mengatakan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Kalau umur dunia 1500 berarti diketahui umurnya. Apalagi dihitung sejak kelahiran Nabi. Sekarang aja udah 1446 kan Hijriah. Itu umur Nabi udah 53 tahun. Berarti kalau ditambah dengan 53 tahun jadi udah lewat. Kan dari 1446 ditambah 53 berarti 190, udah berarti udah kiamat mestinya. Ternyata udah lewat belum kiamat. Ini menunjukkan riwayat tadi lemah. Semua riwayat yang dijadikan sandaran banyak dilemahkan oleh para ulama. Kullu ma warada mimma fihi tahdidu liwaqti yaumil qiyamah ala ta'yini fa imma an yakuna la aslalahu aw la yathbut isnadu. Semua hadis-hadis yang bercerita tentang umur dunia ada dua kemungkinan. Yang pertama enggak ada sumbernya, atau yang kedua ada sumbernya tapi lemah. Maka menunjukkan yang jelas berarti tidak bisa dijadikan sandaran berapa lama umur dunia. Berkata Imam Ibnu Qayyim dan Al-Imam As-Sakhawi, tidak ada hadis sahih yang menyebutkan hitungan tertentu umur dunia. Hadis-hadis sahih hanya menyebutkan tanda-tandanya saja. Nah, jadi dunia ini akan berakhir. Dunia ini akan terjadi kiamat. Tanda-tandanya, tanda-tandanya doang. Tapi kapan secara pasti tidak ada yang mengetahui. Kecuali hanya harinya. Para ulama mengatakan tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah. Ini kesepakatan. Berdasarkan ayat, berdasarkan hadis dan keterangan para ulama, maka disimpulkan tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ditentukan harinya hari Jumat. Ini sudah kita bacakan dari hadis Abu Daud dengan sanad sahih. Dari Aus ibn Aus, Rasulullah pernah bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi kubit wa fihi an-nafkhah." Sungguh hari yang termulia yang kalian miliki adalah hari Jumat. Di hari Jumat itu diciptakan Nabi Adam. Di hari Jumat itu dimeninggalkan Nabi Adam. Dan di hari Jumat itu ditiupkan sangkakala. Berarti kiamatnya di hari Jumat. Adapun Jumat kapan? Wallahu a'lam. Waktunya sudah dekat. Nah, kata Rasul, tapi Jumatnya ini nggak lama banget. Kalau dilihat dari hadis-hadis Nabi, kata Rasulullah, bu'ithu ana wasa'a kahatain. Dikatakan, aku diutus oleh Allah dan hari kiamat seperti ini. Sambil nunjuk begini Nabi Muhammad. Ini Nabi, ini hari kiamat. Kata Rasul. Kata para ulama, kenapa dibilang dekat dengan Nabi? Kalau Nabi belum diutus, gak mungkin hari kiamat. Kapanpun gak mungkin terjadi hari kiamat kalau Nabi belum diutus. Karena Nabi yang terakhir, Rasul. Tapi setelah Rasul diutus, gak ada Nabi lagi. Gak ada yang ditunggu bahasanya. Sudah pasti, kata Rasulullah seperti ini. Gak ada pemisahnya sedikit sekali.
Ini menunjukkan hari kiamat itu sudah dekat. Tapi dekatnya sekali lagi tidak bisa 1000, 100, 50, 1 miliar tahun, nggak ada yang tahu. Hanya sudah mendekati dibanding sebelum diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, "Innama ajalukum fi ajalin man khala minal umam ma baina salatil asri ila maghribi syams." Katanya, sesungguhnya ajal kalian umat Islam dengan datangnya hari kiamat jika dibandingkan dengan waktu ditempuh oleh umat-umat sebelum kalian bagaikan jarak antara sholat asar dan sholat maghrib. Itu berarti kan udah apa? Enggak jauh antara sholat asar dan sholat maghrib, kata Rasul, hadis Bukhari. Dibanding umat yang lain jauh. Umat Nabi Isa masih jauh karena belum lahirnya Nabi belum lahir. Tapi kalau Nabi sudah lahir berarti sudah dekat. Nah ini tentunya, tapi tetap Nabi nggak menyebutkan kapan. Dekatnya itu bisa 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 100 tahun, bisa 1000 tahun. Rasulullah SAW tidak menyebutkan. Hanya saja Rasulullah menyebutkan tanda-tandanya. Nah ini yang saya ingin membahas di tempat kita ini, tanda-tanda hari kiamat. Nah ini hari kiamat, kenapa kita bahas ini? Karena memang berkaitan dengan alam kubur, dengan alam barzah. Kita bisa lihat sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, kalau kita bicara tanda-tanda hari kiamat, itu ada tanda-tanda hari kiamat besar, ada tanda-tanda kiamat kecil. Yang kecil disebut sughra, yang besar disebut kubra. Tanda hari kiamat kecil sudah terjadi, banyak terjadi. Bahkan yang sudah berlalu, ada yang sedang terjadi. Tanda hari kiamat kubra belum terjadi. Karena kalau sudah tanda kiamat kubra, sudah. Itu akan cepat waktunya. Jadi tapi yang kecil sudah mulai kelihatan. Bahkan bukan mulai, sudah ada yang lewat, ada yang sedang terjadi, ada juga yang belum terjadi. Tanda hari kiamat sughra di antaranya adalah diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita sebutkan tadi. Yang kedua, meninggalnya para sahabat. Ini kan sudah nggak ada para sahabat. Ini tanda hari kiamat kecil yang sudah berlalu. Tanda hari kiamat sughra adalah meninggalnya para sahabat Nabi Muhammad. Rasulullah mengatakan, "An-nujumu amanatun lis-sama. Fa idza dhahabatin nujum atas sama ma tu'ad." Bintang-bintang itu adalah pengaman untuk langit. Dan apabila bintang-bintang itu pergi, maka datanglah apa yang dijanjikan kepada langit. Wa ana amanatun li ashabi, dan saya adalah pengaman untuk para sahabatku. Fa idza dhahabtu, kalau aku sudah meninggal, ata ashabi ma yu'adun, akan datang apa yang dijanjikan kepada para sahabatku. Wa ashabi amanatun li ummati, sahabatku adalah pengaman untuk umatku. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun, kalau sahabatku pergi maka datanglah apa yang telah dijanjikan kepada umat ini. Di hadis yang lain riwayat Imam Hakim, wa ahlu baiti amanun li ummati, keluargaku adalah pengaman untuk umatku. Fa idza dhabaha ahlu baiti, kalau keluargaku sudah pergi, sudah enggak ada, ata ummati ma yu'adu, akan datang kepada umatku apa yang telah dijanjikan. Apa sih maksud yang telah dijanjikan? Maksud yang dijanjikan dikatakan oleh Salmah ibn Aqwa, Rasulullah bersabda, "An-nujum amanun li ahli sama atau ahli sama." Bintang-bintang itu adalah pengaman atau perlindung bagi penduduk langit. Wa ahlu baiti amanun li ummati, sementara keluargaku pengaman untuk umatku. Dari apa? Minal ikhtilaf, dari perbedaan. Jadi kalau masih ada keluarga Nabi, insya Allah perbedaan tidak terlalu berat. Tapi kalau sudah tidak ada ahlul bait habis, maka terjadilah perbedaan dan perpecahan yang luar biasa. Ini adalah aman, dikatakan oleh Al-Imam Hakim dan juga yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, "An-nujumu amanun li ahli sama wa ahlu baiti amanun li ahli al-ardi.
Fa idza dhahaba ahlu baiti dhahaba ahlul ard. Bintang itu sebagai pengaman untuk langit, keluargaku sebagai pengaman untuk bumi. Apabila pergi semua keluargaku, maka pergilah dunia ini. Inilah, dan memang nanti kita akan ketahui keluarga Nabi kalau sudah habis terakhir maka tinggal tunggu hari kiamat. Siapa itu? Imam Mahdi. Imam Mahdi itu adalah terakhir dari keluarga Nabi Muhammad, dan nanti kalau sudah dia pergi akan keluar yang namanya Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj. Itu tanda-tanda hari kiamat yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ditaklukkannya Baitul Maqdis, ini juga tanda-tanda hari kiamat. Nanti kalau sudah Baitul Maqdis dapat diambil kembali oleh kaum muslimin, maka sudah dekat datangnya yaumul qiyamah. Kapan itu datangnya? Disebutkan hari kiamat ini, jadi Baitul Maqdis ini tidak akan kembali kecuali sudah mendekati yaumul qiyamah. Tapi berarti Baitul Maqdis itu pada akhirnya akan kembali ke Islam. Tapi bukan berarti kita nggak berusaha untuk ngambil saat ini. Kita harus berusaha untuk mengembalikan Baitul Maqdis ke tangan muslimin. Jangan sampai kita nunggu, waduh kalau kita kerjain sekarang nanti kiamat cepat. Biarin aja dah, nanti nungguin apa? Wah ini jangan, tetap kita diperintahkan. Karena ketika berbicara ini, kata para ulama, penaklukan Baitul Maqdis itu pernah di zaman dulu, pertama di masa Umar bin Khattab, tahun 16 Hijriah. Baitul Maqdis dapat dikembalikan di tangan muslimin. Pada masa Daulah Al-Ayyubiyah, yaitu Abbasiyah, Salahuddin Al-Ayyubi, pada tahun 583 juga Baitul Maqdis pernah dikuasai, dan insya Allah nanti juga akan kembali ke tangan kaum muslimin. Nah ini kalau sudah Islam dikuasai, Baitul Maqdis kuasai muslimin semuanya secara mutlak, maka di saat itulah nanti akan mendekati yaumil qiyamah. Berarti lihat bagaimana sekarang itu nanti akan berkecamuk, nanti akan diambil. Dan ini menunjukkan Baitul Maqdis ini akan terjadi perebutan dari zaman ke zaman. Tapi insya Allah kita selalu berdoa semoga Baitul Maqdis ini betul-betul dikembalikan kembali ke tangan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, banyak nabi palsu sebelum datangnya hari kiamat. Banyak nabi palsu. Dikatakan di dalam hadis ada 30 orang. Wala taqumu sa'ah hatta yub'atsa dajjalun kadzabun. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai akan ada pendusta yang disebut Dajjal. Dajjal itu para pendusta. Qariban min salatin, kurang lebih 30 orang, kulluhum yazumu annahu Rasulullah. Semuanya mengklaim dirinya sebagai seorang nabi. Berarti bakal banyak nabi-nabi palsu. Sampai hari kiamat tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada 30 nabi palsu. Hadis Bukhari Muslim. Pimpinan yang terakhir nabi palsunya adalah Dajjal. Yaitu Dajjal yang buta itu sebelah matanya. Wallahi la taqumu sa'ah hatta yakhruja 30 kadzaban akhiruhumul a'war. Demi Allah tidak akan terjadi hari kiamat sampai banyak ngaku nabi sekitar 30. Terakhir adalah Dajjal yang a'war. Yang a'war itu buta sebelah. Nanti ini akan ada pembahasan tentang Dajjal. Intinya akan banyak, dan sudah kita lihat mulai udah berapa nabi itu yang ngaku sekarang. Ngaku Tukimin, ada lagi siapa lagi itu nabi-nabi. Ternyata kalau dihitung-hitung nabinya lebih dari 30. Dajjal kan belum nongol. Ternyata ada penjelasan ulama. Ini Nabi menjelaskan lagi tidak ada nabi setelahku. Pembahasan hadis. Kemudian ada yang mengatakan 27 orang laki, perempuan 4. Ada yang mengatakan 27 nabinya 4 perempuan. Fi ummati kadzabun dajjalun sab'una wa ishrun. Di umatku nanti ada yang pendusta Dajjal yang ngaku sebagai seorang nabi. Mereka jumlahnya 27. Minhum arbaun niswatin. Di antara mereka ada arbaun niswah. Ada 4 perempuan.
wa inni khataman nabiyyin la nabiyya ba'di. Aku adalah penutup para nabi. Artinya bukan cuma laki doang, nanti juga ada perempuan yang ngaku nabi. Alhamdulillah para ulama mengatakan seperti ini. Walaysa at-tahdidu fil ahadits muradan bihi kullu man idda'an nubuwah mutlaqan. Tidak setiap yang mengaku nabi secara mutlak dijadikan sebagai tanda-tanda hari kiamat. Enggak secara mutlak. Tetapi fa innahum katsir, karena kalau digitukan secara mutlak udah banyak. Nabi-nabi palsu itu kebanyakan, udah lebih dari 30. Tapi maksudnya apa? Wa innamal murad, maksudnya adalah man qamat lahu syaukah wa kathratu adba'ih, yaitu nabi palsu yang kuat dan pengikutnya banyak. Washtahara bainan nas, dan ngetop viral. Jadi ngaku nabi punya kekuatan, baik finansial hartanya atau mungkin bisa sihir, bisa sesuatu yang besar, pengikutnya banyak dan viral. Bukan kelas kampung. Kalau kelas kampung udah kebanyakan. Indonesia aja udah berapa itu ngaku nabi. Tapi kelasnya kelas kampung. Yang dikatakan tanda hari kiamat adalah kelasnya kelas internasional. Alhamdulillah, kalau kelas kampung udah kiamat gitu. Anda lebih dari 30. Untungnya yang ngaku nabi sebagai tanda hari kiamat yang kelasnya internasional, pengikutnya banyak, ngetop, mungkin kuat, baik dari keahliannya atau finansialnya, hartanya atau jabatannya, pokoknya dia punya syaukah, punya kekuatan. Ini yang berbahaya. Makanya kenapa para ulama itu kalau ada yang ngaku nabi langsung pada protes supaya cepat ditangkap. Kalau orang yang nggak paham, mau ngapain sih? Biarin aja deh ngaku nabi, yang penting kita nggak percaya. Itu kalimat yang berbahaya. Kalau kalimatnya begitu, nanti akhirnya orang yang ngaku nabi nggak ditangkap, nggak diproses, akhirnya dia bebas. Lama-lama, apalagi zaman sekarang ada YouTube, lama-lama ngetop dia. Lama-lama ngetop, mulai banyak pengikut, mulai viral, mulai rame, masuk nih tanda-tanda hari kiamat. Semakin dibiarkan, semakin banyak ngaku, semakin mempercepat datangnya hari kiamat. Tapi ketika ngaku, langsung didemo, diprotes, diminta kepada pihak yang berwajib untuk segera menangkap yang ngaku nabi. Akhirnya yang ngaku nabi ditangkap. Nah, itu kan jarang-jarang tuh nabi di penjara. Gara-gara apa? Yang nangkap polisi lagi kan? Wah, polisi di mana-mana polisi nangkap nabi. Wah, itu kan keren juga itu. Top itu. Nah, ini jadi dakwah amal ma'ruf nahi mungkar ini mencegah terjadinya proses cepatnya kiamat. Maka kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada para ulama yang menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar, karena dengan perbuatan, karena dakwah mereka akhirnya Allah menjaga dunia ini, menjauhkan dari cepatnya proses yaumul qiyamah. Inilah sebagai tanda-tanda hari kiamat, yaitu salah satunya akan banyak nabi palsu. Zaman dulu ada namanya Musailamah Al-Kadzdzab, yaitu nama aslinya Musailamah ibn Thu'amah ibn Habib, berasal dari Yamamah. Mengaku sebagai nabi di masa Rasulullah SAW, di masa nabi dia ngaku nabi. Dia terbunuh di tangan Musailamah ibn Harb ketika masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dia dibunuh atau diperangi di masa Abu Bakar. Tapi ngaku nabinya itu di masa nabi. Nabi masih ada ngaku nabi, subhanallah. Sampai dia bilang, wahai Muhammad, engkau adalah nabi untuk wilayah Mekah, aku di wilayah Tamim, yaitu di Bani Tamim. Jadi katanya kenabian dibagi dua, kata dia. Nah, itu adalah Musailamah. Ada juga Tulaiha ibn Khuwailid ibn Naufal, ngaku nabi juga. Dan juga ada Abalah ibn Ka'ab, ngaku nabi di masa terdahulu. Tapi nanti juga ada Mukhtar Ats-Tsaqafi, kemudian Sajah ibn Harith ibn Suwaid, dan ini yang di zaman dulu yang banyak pengikutnya hanya 5.
Tapi kesininya tahun 96 itu sudah ada yang meneliti udah 16. Udah 16 yang ngaku nabi yang pengikutnya banyak. Berarti sekarang udah berapa itu? Kalau udah 30, nah siap-siap nongol Dajjal. Dan inilah yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi hari kiamat tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Tapi tanda-tanda hari kiamat dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu nanti kita lihat ternyata sekarang udah gak jauh-jauh banget hari kiamat. Zaman Nabi diutus saja udah deket seperti ini, apalagi udah sekarang udah 1446, udah 1000 tahun lebih. Berarti semakin dekat, semakin tua, nanti pada akhirnya tanda-tanda itu akan semakin kelihatan dan berarti mendekati yaumul qiyamah. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga iman kita, tauhid kita, dan insyaallah saat terjadinya yaumul qiyamah umat yang ada masa itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah orang-orang tua kita, keluarga kita yang telah meninggal dunia dan berada di kubur-kubur mereka, semoga kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, diluaskan kubur mereka dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.